Selamat siang adik-adik. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, tentunya kita semua sehat karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk beribadah. Ayo siapkan hatinya, kita mau berdoa dulu. Kita mulai ibadah kita dengan doa. Kakak yang pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat siang hari ini kami masih boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Pada saat ini kami mau memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Bukan kuat, bukan gagah. Nah, ayo berdiri semua adik-adik. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Ikutin gerakan kakak-kakak di depan ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu ya satu pujian yang mengatakan kasihnya seperti sungai. Kita menyanyi lagu ini bersama-sama ya. Shalom, selamat siang. Puji Tuhan, kita boleh bertemu di ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kita akan mendengar sebuah cerita hamba yang setia.
Namun kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Sehingga pada saat ini kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti Tuhan, dan apapun yang kami sampaikan, Tuhan yang mengatur perkataan kami dan memberkati kami semua. Karena kami manusia lemah, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Oleh sebab itu kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu mohon kalian duduk dengan tenang, ya, menyimak cerita ini dan video yang akan kita lihat sebentar nanti. Di sebuah desa ada sebuah rumah dengan kebun yang luas di belakangnya. Rumah dan kebun itu dipelihara oleh seorang hamba yang rajin. Ia mempekerjakan beberapa pria desa untuk bekerja di kebun. Kadangkala penduduk desa bertanya kepada hamba yang rajin itu, "Mengapa pemilik kebun tidak pernah datang melihat kebunnya? Tidakkah engkau lelah bekerja padanya?" Hamba itu tersenyum dan menjawab, "Ia menghargai usaha saya. Saya yakin ia telah menjanjikan saya sebuah hadiah buat semua jerih lelah saya." "Apakah ia menggajimu dengan baik?" Penduduk desa terus bertanya. "Saya memiliki semua yang saya butuhkan," jawab sang hamba. "Adalah kehormatan bagi saya untuk bekerja bagi Tuhan saya. Tuhan amat baik padaku. Saya dapat beristirahat kapan saja. Tetapi ia berharap saya tetap setia dengan semua yang telah ia percayakan kepada saya. Hadiah saya nanti akan datang nantinya saat ia datang dan mengambil alih kebunnya." Elia adalah hamba yang setia. Ia tidak ditugaskan untuk memelihara rumah dan kebun, tetapi Tuhan memberi dia tugas sebagai pengawas orang-orang Israel, dan ia memperingatkan mereka dan raja akan dosa penyembah berhala mereka. Selain Allah yang benar, ia bekerja dengan setia untuk Tuhan, Allah semesta alam. Sekalipun ia sering merasa takut, anak-anak, hari ini kita akan mendengar apa yang terjadi di hari terakhirnya di dunia ini. Saat ia telah menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Allah membawa Elia masuk ke dalam tempat yang mulia. Anak-anak duduk dengan tenang. Ayo kita simak video berikut ini. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu Tuhan akan membawanya ke sorga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal, tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya. Karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke Sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, lalu memukulkan ke atas Sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di atas tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta suatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata, Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke sorga.
Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari surga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke surga dalam angin badai, dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambilnya. Kemudian Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukul jubah Nabi Elia ke atas air sungai. Air sungai Yordan membelah dua dan Nabi Elisa melewatinya. Anak-anak, kalau kita teringat Nabi Elia, kita selalu ingat salah satu ayat hafalan. Tuhan itu baik. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Ia sangat baik kepada Elia, meskipun Elia dikejar-kejar dan mempunyai tugas yang sulit. Tuhan baik kepadanya, dan akhirnya Tuhan menjemput Elia dan ia boleh naik ke surga. Tuhan juga baik kepada kita. Tuhan memberi banyak tugas kepada kita. Ada yang ringan dan ada yang berat. Kita boleh melakukan tugas kita dengan setia kepada Tuhan. Kalau suatu tugas terasa berat dan tidak disenangi, katakan saja, saya melakukannya untukmu Tuhan. Dan Tuhan akan menolong. Anak-anak yang setia dalam hal kecil, nanti diberi tugas yang lebih besar. Dan pada akhirnya kita akan pergi dan tinggal bersama Tuhan Allah dan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Di tempat itu sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ibu bacakan ya. Rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Coba kita buka lagi dalam Mazmur sebagai ayat hafalan kita. Mazmur 73 ayat 24. Ya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ibu baca sekali lagi. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini ayat hafalan kita. Ibu harap kalian boleh membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dan Mazmur pasal 37 ayat 24. Demikian cerita firman Tuhan untuk kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu pada siang hari ini. Berkatilah Tuhan, biarlah di kemudian hari kelak dewasa boleh menjadi alat dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab oleh Kakak Ani. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, Kakak yang mimpin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cerita yang sudah kami dengar. Kiranya itu menjadi kekuatan, berkat bagi kami semua. Saat ini kami mau beri persembahan. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati juga guru-guru kami yang mengajar kami dan mengelola keuangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan lewat sebuah nyanyian yang mengatakan Tuhanlah perlindunganmu.
ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini dengan berdoa, dan kakak yang bimbing kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu dari awal sampai dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Kami adalah semua yang sudah kami lakukan di dalam persekutuan sekolah minggu kami hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengan doa kami berdoa serta menutup persekutuan sekolah minggu kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.